Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Toko kelontong di Desa Akajang, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Rabu pagi terbakar. Terduga pelaku pencurian diduga jadi korban penganiayaan anggota polisi di Kabupaten Luwu. Meski kalah di final, Timnas U23 tetap mendapatkan hadiah. Perjuangan yang patut diapresiasi bagi skuad muda Garuda yang berlaga di laga final ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025. Timnas Indonesia U23 harus puas dengan posisi runner-up usai kalah 0-1 dari juara bertahan Vietnam. Laga final ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta mendapat dukungan penuh dari supporter tim nasional yang memadati stadion. Indonesia yang diasuh Gerald Mervin Vandenberg coba menekan pertahanan Vietnam. Di menit ke-29 sebuah peluang didapat oleh James Raven. Namun sayang tendangannya masih dapat diantisipasi oleh kiper Vietnam, Trang Trung Kien. Saat laga memasuki menit ke-37, Vietnam yang mengenakan kostum merah justru mampu mencuri gol. Berawal dari sepak pojok ke tiang jauh, mengakibatkan kemelut di muka gawang Indonesia. Nguyen Chong Puong yang menyambar bola liar mampu menjebol gawang Indonesia yang dikawal Andriansyah. Skor 1-0 untuk Vietnam bertahan hingga turun minum. Vietnam yang diasuh pelatih asal Korea Selatan Kim Sang-kik mampu mempertahankan keunggulan mereka. Rapatnya pertahanan Vietnam membuat pemain-pemain Indonesia tidak bisa menembus lini belakang Vietnam. Upaya Indonesia di menit akhir injury time juga gagal menyamakan kedudukan. Vietnam menang 1-0 atas Indonesia dan berhak menjadi juara. Bagi Vietnam, gelar ini adalah gelar juara ketiga kalinya secara berturut-turut. Tahun 2022, Vietnam juara usai mengalahkan Thailand. Tahun 2023, Vietnam menang atas Indonesia di final lewat babak adu penalti. Gelar ketiga Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta sekaligus memantapkan posisi mereka sebagai tim tersukses di ajang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi kekalahan Timnas Indonesia pada ajang ASEAN U23 Championship 2025. Erick mengatakan Timnas sudah bermain sangat baik dan layak diapresiasi setinggi-tingginya. Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait memberikan hadiah uang kepada pemain dan pelatih. Timnas U23 harus menelan pil pahit saat menjamu Vietnam di laga final ASEAN Championship di Jakarta. Indonesia kalah tipis 0-1 saat berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski menelan kekalahan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi seluruh pemain sudah berjuang keras dalam pertandingan. Ajang ini juga sebagai bekal bagi Timnas U23 dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia tahun 2026 yang akan berlangsung pada September mendatang. Anak bermain maksimal ya, tapi memang tadi yang seperti saya bilang fokus 90 menit ada satu momen ya kita kecolongan dan ada beberapa kali kita juga tadi momentumnya bagus belum bisa cetak gol. Jadi tapi apapun hasilnya saya apresiasi dengan tim nasional kita. Dia sudah berbuat maksimal dan tadi ketika Vietnam main keras kita juga berani main. Ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight cuman ya hasilnya kalah 1-0. Dan kita sekarang fokus dengan tim yang ada untuk persiapan AFC Cup U23 di bulan tentu September ini di Sidoarjo. Saya yakin mungkin ada beberapa pemain yang kita akan coba
minta klub untuk support, apalagi nanti bukan tidak mungkin tim ini tadi Pak Menpora bilang ini cikal bakal untuk SEA Games juga karena usianya masih 20,74. Ini banyak pemain muda. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait yang juga datang menyaksikan laga ini berjanji akan memberikan apresiasi bonus meski timnas U23 kalah. Nantinya setiap pemain akan menerima hadiah sebesar 100 juta rupiah dan kepada pelatih dengan besaran uang sebesar 200 juta rupiah. Dan uang yang digunakan bukan dari pemerintah melainkan dari kantong pribadinya. Bagaimana kalau kita juga tetap perhatikan, walaupun belum berhasil timnas kita, kami memberikan bonus kepada setiap pemain 100 juta rupiah dan kepada pelatih, satu orang pelatih 300 juta rupiah. Ya, uangnya uang dari pribadi saya. Jadi saya sangat bangga dengan apa yang mereka capai dan bangkit kembali ya. Kami bersama dan kalian tidak sendirian. Ya, saya mendukung dengan hati. Merdeka! Dalam laga final ASEAN Championship U23, Indonesia tidak tampil dengan kekuatan penuh. Dua gelandang andalan, Arkan Fikri dan Tony Firmansyah tidak bermain sejak awal. Arkan baru masuk pada menit-menit akhir, sementara Tony tidak bermain dan hanya duduk di kursi cadangan. Ridho Yahya, Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta. Seorang pria terduga pelaku pencurian diduga menjadi korban penganiayaan anggota polisi di Kabupaten Luwu. Korban mengaku jika memang melakukan pencurian, namun ada tindakan yang tidak ia lakukan tapi dipaksa untuk mengakuinya. Inilah video rekaman warga saat pria yang diketahui bernama Aswar Anas tertangkap saat mencuri aki mobil di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Rabu pagi. Meski sempat mendapat amuk warga, Aswar lalu langsung dibawa ke Mapolsek Bua. Namun saat ini Aswar malah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sauri Gading untuk menjalani perawatan akibat diduga dianiaya sejumlah polisi berseragam preman dari Polres Luwu yang mengeluarkannya dari rumah tahanan Polsek Bua untuk diinterogasi. Hasil pemeriksaan menggunakan sinar X, Aswar pun mengalami patah tulang kering di bagian kaki kanan dan harus menjalani operasi. Dirinya juga mengaku memang mencuri, namun ada sejumlah tindakan yang tidak dilakukannya dan Aswar menolak mengakui sehingga dirinya dianiaya polisi. Personil anggota Polres dari Biobota datang interogasi dan memaksa saya untuk mengakui beberapa kasus. Ada yang saya akui yang memang saya lakukan dan ada beberapa yang tidak saya akui karena memang bukan saya melakukan. Pada saat saya dipaksa untuk mengakui yang bukan saya lakukan, disitulah mereka memaksa saya dengan cara menganiaya dengan balok. Sementara pihak kepolisian mengklaim jika Aswar Anas merupakan residivis kasus pencurian dan terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi masih dalam penyelidikan internal Polres Luwu. Bersangkutan memang adalah residivis dari kasus pencurian, di mana yang bersangkutan diamankan oleh warga pada saat akan melakukan aksinya, yaitu melakukan pencurian aki mobil di Kecamatan Bua, kemudian sempat diambil oleh warga, diamankanlah dibawa ke Polsek Bua terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, bahwa hal ini sementara dalam penanganan oleh pihak Propam Polres Luwu. Pihak warga meminta agar kasus penganiayaan oleh personel Polres Luwu diproses secara profesional dan transparan dan memproses kasus pencurian yang dilakukan pelaku. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu. Satu unit toko kelontong di Desa Akajang, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Pinrang, Rabu pagi terbakar. Penyebab kebakaran diduga berasal dari kabel yang memercikan api dan menyambar bensin. Toko kelontong yang juga dikenal menjual BBM di Desa Akajang, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, ludes dilalap jago merah pada Rabu pagi. Kebakaran yang cepat membesar ini pun sempat membuat warga sekitar panik.
Sebelum pemadam datang, warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kobaran api bahkan sempat menyambar bangunan yang berdampingan dengan toko kelontong. Diduga penyebab kebakaran akibat adanya percikan api dari kabel yang terkelupas dan menyambar BBM yang akan dijual. Kronologis kejadiannya ini pada saat proses polisi ada percikan kapal, akhirnya membomber ke toko mereka. Ada berapa rumah Pak yang Saya lihat ini 2 bangunan Pak. Bangunan yang paling parah itu satu karena dia menimpa toko. toko Pak ya? Untuk apa namanya, ada korban di dalam Pak atau bagaimana? Ya. Korban luka ada Pak? Korban luka nggak ada. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.